Bab 1286, Wajah tersenyum Douluo. Hu Jie tersenyum. Baik. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda. Dia ingin menunjukkan kekuatannya. Namun, ini juga sesuatu yang baik karena itu adalah tampilan kepercayaan diri. Hu Jie tidak dilahirkan dengan kepribadian yang tenang secara alami. Ketika dia muda, dia juga setajam paku. Satu-satunya hal adalah ketika ia menua. Ia menjadi lebih berpengalaman. Di masa mudanya, ia dikenal membunuh orang-orang yang tidak ia setujui sambil tersenyum. Bahkan setelah dia bergabung dengan Sekte Tang, dia dikenal dengan tangan besinya. Pikiran Tang Wulin berbeda dari pikirannya. Alasan yang dia ingin orang lain amati adalah, tentu saja, untuk membuktikan kekuatannya. Ini akan bermanfaat untuk berbagai rencana yang dimilikinya untuk tempat ini. Dia ingin melakukannya hari ini karena dia berharap suatu hari dia bisa tenang setelah dia bertengkar dengan Hu Jie. Hu Jie mengatur makan malam mereka sebagai persiapan untuk sesi sparring dengan Tang Wulin sesudahnya. Dia tidak memulai. Gimnasium markas Tang Sek adalah aula besar. Itu dibangun di atas tanah dan merupakan bangunan Tang Sek yang terbesar. Setelah makan malam, Tang Wulin, Monster Shrek, anggota unit naga darah, Aru Heng, Sima Jinci, dan yang lainnya datang ke gimnasium. Bahkan Roh Kudus Douluo sendiri datang. Roh Kudus Douluo selalu tidak menonjolkan diri. Dia mengenakan jubah besar yang menutupi rambut putihnya saat dia mengikuti di belakang yang lain. Dia mengandung auranya sendiri, sehingga bahkan Hu Jie tidak merasakan kehadirannya. Dari Tang Sekte, orang-orang yang datang untuk menonton adalah para ahli gelar Douluo. Bahkan Hua Lantang dan Yezi, dua anggota terhormat dari generasi muda, tidak diizinkan untuk menonton. Namun, di sudut di lantai 2 gimnasium, sesosok muncul tanpa ada yang memperhatikan. Dia duduk diam di sudut dan menyaksikan semua yang terjadi di lantai bawah tanpa membuat suara. Wajah tersenyum Douluo Hu Jie memegang perut besarnya karena kebiasaan. Dia berbicara kepada Tang Wulin di sampingnya. Sekte Master, saya minta Anda menunjukkan belas kasihan nanti. Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Saya pikir Anda harus menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan. Hu Jie menghela nafas. Sejak aku mengambil alih kantor ini 5 tahun yang lalu, aku jarang punya kesempatan untuk bertarung. Saya tak sabar untuk berdebat dengan seseorang yang luar biasa seperti Anda. Sekte Master, 5 tahun yang lalu. Itu seharusnya sekitar waktu ketika dia dan teman-temannya bergabung dengan kompetisi besar. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Selama waktu itu, ia tampaknya hilang tak lama setelah turnamen. Dia sebenarnya berada di Lembah Naga selama 3 tahun. Dia bertanya-tanya, apakah kepergiannya ada hubungannya dengan perubahan kepemimpinan cabang Tang Sek ini. Saat dia memikirkan hal itu, Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Aku juga menantikannya. Hu Jie berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Sekte Master, setelah kamu. Saat dia berbicara, dia membuat isyarat untuk memanggil Tang Wulin. Berbisik, Su Xiaoyan bertanya pada Yue Zhengyu. Apakah menurutmu bijaksana kalau kakak menantang pemimpin di sini segera setelah dia tiba? Ketika dia berubah menjadi naga darah tempo hari, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Yue Zhengyu berkata dengan senyum pahit. Itu karena kesenjangan antara kekuatan kita telah melebar lagi. Ketika orang tuanya meninggal, saya benar-benar khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Ini akan merepotkan jika dia berubah menjadi naga darah lagi. Apakah Naer yang menyelamatkannya tempo hari? Saya pikir Naer telah lama hilang. Saya selalu ingin bertanya kepadanya tentang itu, tetapi saya tidak pernah mendapat kesempatan. Su Xiaoyan berkata. Dia juga tidak memberitahu kita. Dia menjadi misterius. Mari kita lihat betapa kuatnya kakak kita saat dia masih mengendalikan dirinya sendiri. Kita seharusnya bisa tahu dari pertempuran ini. Dia sangat kuat. Dia pasti akan melebihi apapun yang kau bayangkan. Xie telah mendekati mereka tanpa pemberitahuan. Oh, bagaimana kamu tahu itu? Yue Zhengyu cemberut dengan jijik. Xie berkata dengan ekspresi misterius. Tentu saja aku tahu. Saya memiliki kemampuan yang mirip dengan Big Brother. Basis kultivasi Anda terlalu rendah.
Itu sebabnya kamu tidak bisa merasakannya. Su Xiaoyan berkata dengan tajam. Apakah Anda mencoba untuk berkelahi? Aku tidak akan memberikan peringatan apapun sebelum aku mengalahkanmu. 2 lawan 2. Aku tidak takut padamu. Xie menatap penuh kemenangan. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan berubah menjadi naga ruang waktu. Itu memiliki beberapa efek penindasan pada kemampuan Su Xiaoyan. Meskipun jiwa staf bintang Su Xiaoyan memiliki keuntungan luar biasa, itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa mengunci targetnya. The Space Time Dragon telah menjadikan Xie menjadi pembunuh terbaik. Jika mereka benar-benar bertarung, Yue Zhenyu mungkin tidak bisa melindunginya sepenuhnya. Tidak, ini 1 lawan 2. Terdengar suara Yuanen Yehui dari dekat. Ekspresi Xie langsung berubah. Sayangku, tidak bisakah kau sepenuh hati ini? Tadi malam, kami masih. Kau punya keinginan mati. Ketika Yuanen Yehui ingat bahwa seseorang telah mendorong wajahnya sendiri ke arahnya dan bersikeras menciumnya sambil mengucapkan kalimat yang mengatakan bahwa dia akan menciumnya bahkan jika dia berubah menjadi kera raksasa Titan. Emosinya membara. Baiklah, ini salahku. Xie membungkuk untuk pujian dan bergerak lebih dekat ke Yuanen Yehui. Dia berdiri kaku di sampingnya. Seperti laki-laki kecil. Aku tidak punya waktu untukmu. Yuanen Yehui menoleh untuk melihat ke arah lain. Meski begitu, ketika Xie diam-diam mengambil tangannya, dia menepuknya pada awalnya. Tetapi pada upaya kedua, dia menunjukkan upaya mencoba melepaskannya sebelum mengizinkannya memegang tangannya. Saat dia menyaksikan kejenakaan pasangan ini, Su Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut dan tawa. Dua ini, salah satu dari mereka tidak tahu malu sementara yang lain peduli dengan wajah. Yuanen Yehui terdengar kasar dengan kata-katanya. Tetapi sebenarnya, dia jarang muncul dalam bentuk androgini lagi. Sebagian besar waktu, dia menampilkan dirinya sebagai wanita cantik. Dia juga telah mengurangi penggunaan jiwanya Titan Giant AP-nya sementara berdebat dengan yang lain. Memanfaatkan transformasi malaikat jatuhnya lebih sering. Titan Giant AP dulunya adalah jiwa bela diri utamanya. Jelas bahwa mereka semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Xie tajam. Jika Yuanen Yehui tidak bisa membodohi orang lain dengan sikapnya, tidak mungkin dia bisa membodohinya. Sebenarnya, Yuanen Yehui telah menikmati pengalaman dikejar olehnya. Secara alami, Xie bekerja lebih keras untuk bermain bersama. Saat ini, Tang Wulin dan Hu Jie sudah berjalan ke pusat gimnasium. Tatapan yang lain jatuh ke mereka. Rekan-rekan Tang Wulin berdiri di satu sisi sementara pejabat tinggi cabang Kekaisaran Luo Empire cabang sekte berdiri di sisi lain. Judul Douluo ini juga tertarik pada pertandingan ini. Tampaknya aneh bahwa guru sekte muda ini ingin menunjukkan kekuatannya begitu tiba setelah tiba. Dia terlihat pemarah. Tetapi ini juga menunjukkan kepercayaan diri. Tanpa ragu, jika Tang Wulin kehilangan pertandingan ini terlalu cepat, itu akan menjadi pukulan hebat bagi namanya. Seseorang yang tidak mengukur kekuatannya sendiri sebelum menantang orang lain tidak cocok untuk menjadi master sekte. Namun, karena dia bisa menjadi master sekte, dia jelas bukan orang seperti itu. Oleh karena itu, beberapa judul Douluo juga penasaran untuk melihat kekuatan apa yang bisa ditampilkan oleh sekte-sekte ini. Apakah dia bisa membuat mereka diyakinkan dengan tulus? Sekte Master, akankah kita mulai? Hu Jie tersenyum pada Tang Wulin. Tentu, Tang Wulin mengangguk. Tidak perlu wasit dalam sesi sparring internal. Setelah mereka berdua meneriakkan kata mulai, mereka melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Cincin jiwa bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Hitam, 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 emas kehijauan, oranye emas, oranye emas, oranye emas. 8 cincin jiwa muncul berurutan, menyilaukan mata banyak orang. Yang lain bisa mengerti bahwa cincin jiwa pertamanya berwarna hitam. Namun, ketika mereka melihat cincin jiwanya kehijauan emas dan oranye emas, pejabat tinggi Tang Sek Star Luo Empire tidak bisa tidak bermata serangga. Mereka tahu apa arti cincin jiwa oranye emas. Hanya roh-roh dari peringkat bis besar yang bisa menghasilkan cincin jiwa dengan warna seperti itu. Namun, apa warna emas kehijauan itu? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa seperti itu?
Di sisi lain, 9 cincin muncul di bawah kaki Hu Jie. 6 hitam dan 3 merah. Itu adalah kombinasi cincin jiwa peringkat teratas. Itu berarti bahwa ia memiliki jiwa roh setidaknya 100.000 tahun. Seperti yang diharapkan dari salah satu makhluk paling kuat di dunia. Tidak ada keraguan bahwa cincin jiwa Tang Wulin datang sebagai kejutan yang lebih besar bagi yang lain. Namun, dia juga menampilkan basis kultivasi jiwa Douluo peringkatnya. Bab 1287, Bokong Emas Perut Perak. Mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam cincin jiwa mereka. Salah satunya adalah Hyper Douluo peringkat 98 sementara yang lain hanya Soul Douluo berdering 8. Di permukaan, peringkat 80-an dan peringkat 90-an tampaknya tidak jauh berbeda. Namun, sebenarnya, keduanya berbeda seperti surga dan bumi. Dia bahkan bukan gelar Douluo. Master sekte ini tampaknya sedikit lemah. Selain Hu Jie, yang lain tidak tahu usia sebenarnya Tang Wulin. Itulah sebabnya mereka bingung dengan basis kultivasi yang dia perlihatkan. Pada titik ini, mereka hanya tertarik untuk melihat berapa lama sekte Master 8 cincin ini bisa bertahan di bawah serangan semilai Face Douluo. Ketika Hu Jie melihat pancaran dari cincin jiwa Tang Wulin, dia juga sedikit terkejut. Emas kehijauan. Apa itu? Dia tidak terkejut bahwa Tang Wulin memiliki jiwa roh binatang besar. Karena Tang Wulin mampu menjadi Master Sekte Tang Sekte. Wajar saja jika yayasannya luar biasa. Namun, dia tidak ingat pernah melihat cincin jiwa kehijauan emas sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa Ice Spirit Douluo Huo Yuhao telah memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Namun, itu berwarna platinum. Itu tidak seunik cincin jiwa kehijauan emas ini. Tuan Holhu, aku datang. Tang Wulin menunjuk ke arah Hu Jie. Dalam sekejap mata, dia sudah melangkah maju. Boom. Suara intens gelombang kejut terdengar di tengah gimnasium secara instan. Suara ini tidak datang dari dua pejuang yang berbenturan tetapi semata-mata dari gerakan cepat Tang Wulin. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu keluar, tabrakannya dengan udara telah menghasilkan ledakan sonik. Lapisan sisik emas dengan cepat menutupi kulitnya dan tubuhnya membesar. Tinju besarnya berubah menjadi cakar naga yang terkepal yang tampaknya telah mencapai Hu Jie begitu mereka mendengar ledakan sonik. Itu terlalu cepat. Kecepatan supersonik. Itu sederhana, langsung, dan tak terlukiskan luar biasa. Itu tadi cepat. Ini adalah pikiran pertama yang melintas di benak semua orang. Ketika suara ledakan sonik mencapai mereka, tinju Tang Wulin sudah ada di tangan Hu Jie. Aruheng adalah satu-satunya yang berseri-seri. Memecah penghalang sonik dengan satu langkah pun kehilangan pengetahuan tentang sekte tubuh. Itu adalah fenomena yang hanya akan terwujud setelah seseorang mendorong tubuh mereka ke batasnya. Mungkinkah saudara junior muridnya sudah menyempurnakan teknik rahasia bawaan? Tentu saja, Tang Wulin tidak. Namun, kekuatan mengerikan garis keturunan Raja Naga Emas telah memberinya dikombinasikan dengan teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Itu sebenarnya mungkin sudah melampaui teknik rahasia. Bam! Telapak tangan yang kuat dan berdaging terus memblokir pukulan Tang Wulin. Itu seperti telapak tangan yang diukir dari batu giok. Penampilannya yang berdaging membuatnya terlihat seperti orang kaya. Namun, Tang Wulin merasa seolah-olah telah menabrak gunung yang tinggi. Dia tidak bisa membuatnya bergerak sedikit pun. Juga, saat dia memukul telapak tangan lawannya, Tang Wulin jelas merasakan kekuatan yang menarik datang dari jantung tangan Hu Jie. Dengan kontraksi dan relaksasi, itu menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulannya. Bahkan kemampuan spesial Golden Dragon Claw-nya, Smash, dibatalkan. Sangat kuat. Mata Hu Jie tampak tersenyum. Dia menabrak Tang Wulin dengan paksa dengan perut besarnya. Tindakan menjulurkan perutnya sangat sederhana. Pukulan Tang Wulin tidak memiliki efek yang dimaksudkan. Sementara perut lawannya sudah mencapai dia. Perut besar telah menutup jarak panjang lengannya. Tang Wulin hanya punya waktu untuk mengangkat lutut kanannya untuk memenuhi perut lawannya yang masuk. Dong! Dia merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan bel raksasa. Gelombang kekuatan luar biasa datang kepadanya. Tang Wulin terhuyung mundur dari benturan seperti bola meriam. Ini adalah Golden Belly Silver Buttocks. Senjata semilai Face Douluo yang paling tangguh.
Setelah tumbukan, Tang Wulin dikirim terbang. Smiley Face Douluo dengan cepat membuat lingkaran dengan lengannya yang gemuk dan gaya isap yang kuat menarik Tang Wulin. Dia masih terguncang ketika dia merasakan tarikan itu. Dia berhenti tiba-tiba di udara dan terbang kembali ke arah Hu Jie. Kemudian, yang lain melihat Hu Jie muncul di udara seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Kemudian, dia segera duduk dengan pantatnya yang besar dan berdaging. Ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Monsters menyaksikan metode pertempuran yang aneh. Aruheng adalah satu-satunya dengan tatapan aneh di matanya saat dia menatap Smiley Face Douluo. Secara alami, dia mengenali fondasi body sek di basis kultivasi orang ini. Ketegasan yayasannya bahkan mungkin lebih unggul dari gurunya. Tubuh Douluo Muye. Ketika Tang Wulin dikirim terbang oleh perut emas Hu Jie, dia langsung linglung. Tabrakan yang tampaknya sederhana membawa serta kekuatan topan jiwa dan getaran aneh. Getaran langsung ke organ dalam dan bahkan menyerbu jauh ke lautan rohnya. Kekuatan luar biasa dari dampak itu membuatnya merasa mati rasa. Teman baik, perut yang luar biasa. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan ada suara detak jantung yang bersemangat. Lupdup, lupdup, lupdup. Detak jantung Tang Wulin terbata-bata. Jantungnya bukan satu-satunya hal yang berdetak kencang. Karena Dragon Core-nya juga berdenyut. Kedua entitas berkontraksi pada saat yang sama dan mengangkut darahnya yang paling kuat ke seluruh tubuhnya. Sisik naga emas yang menutupi tubuh naga emasnya segera mengeras dan raungan naga yang dalam terdengar. Wajah tersenyum Douluo yang turun tampaknya menimpanya dengan beban gunung Tai. Pada saat itu, Tang Wulin tersentak dari keadaan bingung dan mati rasa. Dia berteriak dan mendorong lengannya ke atas. Pada saat yang sama, auman naga nyaring dilepaskan darinya. Roar. Raungan naga bergema di seluruh gimnasium. Meskipun ada penghalang pelindung di tempat, yang lain merasa roh mereka terguncang. Bahkan udara tinggi Smiley Face Douluo yang terpengaruh. Bokong besarnya jatuh dan bertabrakan dengan telapak tangan Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dan memutar tubuhnya dengan gesit. Dengan kombinasi Controlling Crane Capturing Dragon dan Ghost Shadow Perplexing Track, ia menggunakan kekuatan Smiley Face Douluo untuk melawannya dan mendorongnya menjauh. Tentu saja, ini hanya mungkin dengan kemampuan fisiknya sendiri. Jika itu adalah guru jiwa lain yang memiliki peringkat yang sama, tidak ada keterampilan yang akan memiliki efek di bawah tekanan besar seperti itu. Haha, bagus. Wajah tersenyum Douluo tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang terguncang tiba-tiba meringkuk menjadi bola. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Seperti bola daging raksasa. Ia dengan cepat jatuh. Terpental sekali di tanah. Dan terbang ke arah Tang Wulin dengan segera. Saat dia menerjang, udara terdengar seolah meledak lagi. Dia juga telah memecahkan penghalang suara. Mata Tang Wulin bersinar. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan menginjak tanah. Raungan naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara itu mengaburkan visi semua orang. Seolah-olah ada banyak naga emas raksasa yang muncul di dalam gimnasium. Di bawah kakinya, cincin cahaya emas membentang. Itu adalah Golden Dragon Rage domainnya. Di bawah peningkatan domainnya, Tang Wulin ditutupi lapisan lain cahaya keemasan. Bahkan matanya sudah berubah keemasan. Auranya menjadi lebih kuat juga. Tidak mungkin. Katakan padaku itu tidak akan terjadi. Gumam Sulizi. Sebelumnya, ketika Tang Wulin berada di pagoda roh Dou Spirit Empire, ia telah melepaskan domain Golden Dragon Rage sebelum ia berubah menjadi naga darah. Sekarang, dia telah melepaskan kekuatan domainnya lagi. Tampaknya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Jika dia berubah menjadi naga darah dan kehilangan kendali lagi, segalanya akan berantakan. Percaya padanya. Suara Roh Kudus Douluo terdengar di telinga semua orang. The Smiley Face Douluo sudah mendekati Tang Wulin. Tang Wulin menyerang dengan kedua tinjunya. Menggunakan Golden Dragon Swords to the Heaven. Naga emas raksasa tiba-tiba menyerbu. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emasnya, naga emas melambung ke kekuatan surga sangat meningkat. Seolah-olah memang ada naga emas raksasa yang muncul entah dari mana. Naga raksasa mengangkat kepalanya seolah ingin melahap bola daging. Namun, pada saat ini, perubahan yang tidak biasa terjadi.
Seluruh orang Hu Jie tampaknya telah berhenti. Bola besar daging tetap di udara dan kemudian perut besar menjorok keluar dan bertabrakan dengan kepala naga emas dengan sangat ganas. Tidak ada yang melihat keterampilan jiwa mana yang telah dia gunakan. Apa yang bisa mereka rasakan adalah saat tubuh berdagingnya bertabrakan dengan naga emas. Naga emas hancur dan cahaya keemasan berserakan di mana-mana. Perut besar, tegas dan berdaging mendorong ke depan tanpa lawan dan langsung mencapai Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menghindarinya. Dia memfokuskan matanya dan 8 cincin jiwa di sekitarnya diganti dengan 6 cincin jiwa emas. Cincin jiwa emas kelima meledak dengan cahaya. Meledak dengan keras. Boom! Tang Wulin dikirim terbang mundur. Namun, tubuh Douluo yang semilai face dan berdaging berhenti di udara juga. Dia dihentikan oleh Tang Wulin. Tang Wulin membalikkan tubuhnya saat dia terhuyung-huyung di udara. Sepasang sayap naga emas terbentang di belakangnya dan dia terbang kembali ke arah Hu Jie. Jutaan rumput Blue Silver muncul. Kali ini, dia melepaskan keterampilan cincin jiwanya garis keturunannya. Blue Emperor Dragon melambung ke surga. Setiap manuver sepanjang pertarungan terjadi dengan sangat cepat. Serangan semilai face Douluo sederhana dan langsung. Tampaknya tidak mengandung keterampilan jiwa karena mereka tampaknya menjadi tackle sederhana. Untuk pertama kalinya, Tang Wulin tampaknya telah bertemu lawannya dalam hal kekuatan. Namun, ia mampu memblokir serangan semilai face Douluo pada akhirnya. Dia tidak hancur dan kalah. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat berbagai judul Douluo melihat Tang Wulin dalam cahaya yang berbeda. Bab 1288, Waktu Mundur. Serangan semilai face Douluo mungkin terlihat sederhana. Tetapi dalam kenyataannya, serangannya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa ketika diluncurkan. Bahkan titel Douluo tidak mampu menolaknya. Keterampilan pertama yang ia gunakan melawan Tang Wulin sebelumnya benar-benar telah mengalahkan judul Douluo sekali dan mengakibatkan patah seluruh tubuh lawan itu. Pria itu beristirahat selama setahun sebelum pulih. Hanya orang bodoh sejati yang akan mempercayai kata-kata Hu Jie ketika dia mengatakan dia tidak pernah bertarung untuk waktu yang lama. Untuk kekuatan di levelnya, kemampuannya tidak akan berkurang banyak bahkan jika dia berhenti bertarung selama beberapa dekade. Dia hanya akan menjadi lebih berpengalaman dan ganas. Senyum di wajah tersenyum wajah Douluo segera menjadi lebih tebal ketika dia melihat Kaisar Biru Naga Wars dari Tang Wulan terbang ke surga terbang kembali. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah sedikit bingung karena dia tiba-tiba merasakan bahwa Tang Wulin melambat ketika dia terbang ke arahnya. Oh tidak! Itu adalah wilayah rohaninya. Dia telah berspekulasi tentang karakteristik wilayah spiritual Tang Wulin sebelumnya. Tetapi dia masih menemukan dirinya lengah ketika Tang Wulin benar-benar meluncurkannya. Wilayah spiritual seseorang sebenarnya mampu mengubah gelombang pertempuran jika itu cukup kuat. Tang Wulin sudah memiliki kekuatan yang hebat. Tetapi ia menjadi sepenuhnya tidak nyata dan ilusi setelah wilayah rohaninya dilepaskan. Hah! Hu Jie memanggil dengan suara yang dalam. Sebuah gambar hantu besar tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Itu adalah pria gemuk berwajah tersenyum yang muncul seperti dirinya sendiri. Hanya saja bayangannya setengah telanjang dan itu adalah emas yang berkilau. Kabut cahaya keemasan muncul di seluruh tubuh Hu Jie segera setelah itu. Dan lingkaran emas ada di punggungnya sementara matanya menembakkan listrik ungu. Itu adalah teknik sekte Tang yang dikenal sebagai mata setan ungu. Kaisar Biru Naga terbang ke surga sudah mendekat ketika Hu Jie menjulurkan perutnya yang gemuk sekali lagi. Kali ini, gerakannya juga tampak lebih lambat. Namun, aura kental dan tebal miliknya itu lebih banyak kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak terdengar benturan keras. Pada saat perutnya menonjol, Tang Wulin, yang telah menyerbu secara langsung, tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter dari Hu Jie. Akibatnya, serangan paling mematikan diluncurkan ketika perutnya yang gemuk terjepit. Kemudian, Kaisar Biru terbang ke surga datang runtuh. Ledakan. Tang Wulin terlempar ke belakang oleh dampak. Tetapi jarak yang dipantulkannya sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Tubuhnya berputar sekali di udara ketika dia mengayunkan tangan kanannya. Menyulap 5 aliran pedang cahaya das gold raksasa yang turun dari langit dan langsung menghujani Hu Jie di sisi yang berlawanan.
Itu adalah Dreadclaw naga emas. Panjangnya yang lebih dari 15 meter, Dreadclaw tampaknya mengejutkan bumi. Ketajamannya yang tak tertandingi memotong udara, meninggalkan garis-garis hitam di belakang di ruang itu sendiri. Smiley Face Douluo mengangkat alisnya sedikit. Dia dengan tangkas membalikkan tubuhnya di udara. Seluruh orangnya membengkak mendengar suaranya dan dia tumbuh 10 meter lebih tinggi dalam sekejap. Dia berubah menjadi raksasa dan menyatu dengan hantu cahaya emas di punggungnya. Dia menggunakan perutnya, sebanding dengan ukurannya yang besar, untuk menahan cakar yang tajam. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pinggulnya tiba-tiba untuk mengguncang pantatnya yang gemuk. Sebuah bola cahaya perak menembak dengan keras. Bola perak memiliki diameter lebih dari 2 meter dan muncul sedikit seperti versi yang ditingkatkan dari meriam udara. Tiba sebelum Tang Wulin dalam sepersekian detik. Dia tidak merasakan bilah tajam menyerang tubuhnya. Karena Golden Dragon Dreadclaw kembali ke tempat beberapa meter darinya pada saat dia mengeluarkan perutnya. Baru saat itulah dia tersadar. Itu backtrack waktu. Kali ini, Hu Jie yang selalu tersenyum akhirnya mengerutkan kening. Lawannya pasti memiliki kekuatan tertentu jika dia memiliki kemampuan untuk menggunakan wilayah rohaninya sebagai serangan. Bahkan seorang guru jiwa seperti dia, yang juga telah mencapai kekuatan spiritual domain roh, menemukan itu meresahkan. Tidak pernah menjadi master jiwa biasa. Dia menyandarkan bagian atas tubuhnya dan menjulurkan perutnya yang gemuk sekali lagi. Ada ledakan dentang logam yang renyah saat Golden Dragon Dreadclaw menghantam perutnya. Rasanya seolah-olah dia bukan manusia dari daging dan darah tetapi sepotong logam langka yang sangat tangguh. Dengan goyangan tubuhnya, Tang Wulin mengubah 6 cincin jiwa emas di tubuhnya menjadi 8 cincin jiwa sekali lagi. Cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan dengan cahaya dan dia berubah menjadi naga raksasa emas. Ekor naganya menyapu secara horizontal dan bertabrakan dengan bola perak yang bersinar. Itu adalah Golden Dragon avatarnya. Di bawah amplifikasi dari Golden Dragon Rage domainnya, Tang Wulin melepaskan avatar Dragon King-nya. Lebih dari 20 meter. Mendengar raungan naganya yang naik, dia menerkam ke arah Hu Jie dengan tiba-tiba. Satu demi satu, suara tabrakan datang dari kedua sisi. Wajah Smiley Douluo turun dari langit dan berdiri dengan kuat di tanah. Dia mengandalkan pantat perak perut emasnya untuk menahan serangan sengit Tang Wulin berulang kali. Dilihat dari permukaan, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang bisa dilakukan Hu Jie terhadap time backtrack yang sangat menyusahkan Tang Wulin karena dia tidak bisa menentukan kapan serangan Tang Wulin akan tiba. Hu Jie mengakui bahwa pertahanannya kuat, tetapi kemampuan menyerang Tang Wulin juga cukup mengesankan. Kekuatan Tang Wulin dan kekuatan-kekuatannya setelah memanggil avatar jiwa bela dirinya sudah hampir sama dengan kekuatan dari Smiley Face Douluo. Tentu saja, Hu Jie masih agak pendiam untuk tidak membahayakan Tang Wulin. Meski begitu, dia mendapati dirinya semakin takjub ketika dia bertarung. Dalam sudut pandangnya, Tang Wulin mampu meningkatkan kekuatannya dan kemampuan menyerang ke tingkat yang luar biasa. Tapi dia jelas tidak mampu mempertahankannya karena basis budidaya 8 cincinnya. Hu Jie percaya bahwa kesempatan baginya akan datang ketika Tang Wulin menyerah. Bahkan hanya sesaat. Dan dia pasti bisa mengalahkan pemuda itu dengan satu pukulan. Namun demikian, serangan Tang Wulin mirip dengan sungai Yangtze yang tak berujung. Tanpa sedikit pun kelelahan. Sebaliknya, Hu Jie menjadi semakin lelah ketika serangan terus menghampirinya. Mungkinkah kekuatan fisik Tang Wulin tidak terbatas? The Smiley Face Douluo tercengang. Jelas bahwa kedua belah pihak masih agak menahan diri karena mereka belum menggunakan baju perang mereka. Selain itu, Hu Jie belum melepaskan avatar jiwanya. Apapun masalahnya, Hu Jie masih menjadi Hyper Douluo peringkat 98. Bahkan sentuhan sekecil apapun dari kelompok elit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh jiwa Douluo biasa. Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa Golden Dragon King dengan sempurna dan tanpa ragu-ragu. Serangannya tumbuh semakin keras tanpa. Dia semakin terampil menggunakan time backtrack sehingga dia benar-benar menekan Hu Jie secara spiritual. Sekaligus, seluruh arena berkilauan dengan cahaya keemasan. Sudah semakin sulit bagi penonton untuk melihat kedua siluet.
Avatar jiwa bela diri Tang Wulin tidak pernah melemah dari awal sampai akhir dan serangannya bahkan dilakukan dengan kuat untuk kesempurnaan. Perisai pelindung di tanah sudah tidak mampu menghentikan serangannya saat tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai. Baik, Sekte Master. Berhati-hatilah di sana. Wajah tersenyum Douluo akhirnya tidak bisa menahan diri lagi setelah kegagalannya merasakan keterbatasan Tang Wulin. Lapisan cahaya emas perak muncul dari tubuhnya. Kemudian, cahaya seperti itu mulai berkabut dan memenuhi seluruh gimnasium sementara segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi lebih berat. Bayangan cahaya besar muncul perlahan. Wajah tersenyum tubuh Douluo membengkak dalam sekejap. Dia telah mencapai ketinggian 50 meter dalam sepersekian detik sementara tinggi seluruh gimnasium hanya sedikit lebih dari 50 meter. Avatar Raja Naga lebih dari 20 meter memucat dibandingkan dengan semilai face Douluo. Lebih penting lagi, Yang Maha Kuasa yang dekat dengan batas Douluo memiliki aura yang tumbuh lebih besar dan lebih besar mengikuti ukuran tubuhnya. Tidak ada serangan tapi dia berputar di tempat yang sama. Perut-perutnya yang besar dan keemasan dan perak berhamburan ke atas dan terbentuk menjadi badai emas di tengah arena dengan tiba-tiba. Adegan mengejutkan semua Shrek Seven Monsters. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Wulin hanya bisa merasakan semburan kekuatan besar yang menakutkan dikombinasikan dengan fluktuasi esensi darah yang sangat besar menyapu dirinya. Dia diledakkan dari benturan seketika sebelum membanting ke perisai pelindung di sekitar gimnasium. Vortex dua warna emas perak menyebar terus-menerus. Itu mengubah kekuatan menjijikkan menjadi kekuatan isap yang tiba-tiba menarik tubuh Tang Wulin. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika Tang Wulin tersedot ke pusaran emas perak. Dia bahkan mungkin diaduk dan dihancurkan secara langsung. Ini adalah kemampuan sejati semilai Douluo. Tang Wulin mengepakkan sayap ganda Golden Dragon King dengan keras untuk menahan kekuatan isap yang mengerikan. Pada kenyataannya, akan lebih mudah bagi Tang Wulin untuk melawan Hu Jie jika dia melepaskan baju tempurnya sekarang. Namun, dia akan segera kehilangan Spar jika itu yang terjadi. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Apakah aku akhirnya akan menguji trik itu? 1289 Millennium Cloud. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Sinar emas beredar di masing-masing mata naga emas besarnya. Dan lapisan berwarna darah secara bertahap muncul di permukaan sisik. Shrek Six Monsters segera cemas setelah menyaksikan adegan ini dari bawah. Apakah dia akan berubah menjadi naga darah sekali lagi? Cincin jiwa emas ke-6 di tubuhnya berkilau dengan cahaya segera setelah itu. Tiba-tiba, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia melambaikan tangan kanannya ke udara untuk menyulap tombak naga emas yang muncul di genggamannya. Bayangan cahaya keemasan mekar dari bawah kakinya segera setelah itu. Mengubah segala sesuatu di sekitarnya berkabut. Seluruh orangnya lenyap mirip dengan ilusi yang telah berubah menjadi bola awan keemasan yang melayang ke arah pusaran dua warna emas perak. Pusaran besar yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak di udara. Pusaran itu mulai melambat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pusaran itu tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat menghilangkan kabut cahaya keemasan di sekitarnya dalam sekejap. Sementara tubuh Hu Jie menyusut dengan cepat setelah acara tersebut. Dia berubah kembali menjadi sosok aslinya saat dia muncul di tengah arena. Sementara wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan keraguan pada saat yang sama. Aku sudah kalah. Sinar emas kental dan Tang Wulin muncul di sisi lain arena dengan wajahnya pucat pasi. Dia menggunakan tombak naga emasnya untuk menopang dirinya sendiri sementara dia terengah-engah. Dengan jantung berdetak kencang, dia berhasil berdiri tegak segera setelah itu. Tidak, senyum Hu Jie telah menghilang sepenuhnya. Kerutan yang dalam terlihat di wajahnya. Sekte Master tidak kalah sepenuhnya. Kami berdua menahan diri. Namun, saya berterima kasih kepada Sekte Master karena menunjukkan belas kasihan selama serangan terakhir. Jika tidak, dia tidak menyebutkan apa yang akan terjadi sebaliknya. Tetapi dari ekspresinya orang dapat mengatakan bahwa itu tidak baik. Tang Wulin tersenyum dengan susah payah. Banyak terima kasih atas bimbingan Sekte Master Hu yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya sudah belajar banyak hari ini. Dia mengangguk ke arah Hu Jie dengan sangat serius. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan berjalan ke samping.
Xie dan Yue Zhengyu buru-buru berlari dalam upaya untuk membantu mendukungnya. Tetapi Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia sudah mendapatkan kembali mobilitasnya dalam waktu singkat dengan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat di tubuhnya. Aku akan kembali ke kamarku dulu untuk mengulas pertempuran ini. Beristirahatlah. Semuanya. Dia berjalan dengan langkah cepat dan pergi setelah mengatakan itu. Hu Jie berdiri di tempat yang sama dan menatap setelah Tang Wulin pergi. Ketakutan di matanya berangsur-angsur hilang sedikit demi sedikit. Dia mengangkat tangannya dan menemukan sehelai rambut abu-abu di tangannya. Dia menariknya dengan lembut. Begitu rambut abu-abu di tangannya, itu berubah menjadi abu yang terbang dengan cepat tanpa jejak. Bagian paling kuat dari Smiley Face Douluo adalah avatar jiwanya. Seperti yang dia sebutkan, dia masih memiliki beberapa keberatan. Avatar jiwa bela dirinya berbeda dari semua tuan jiwa lainnya. Seorang master jiwa biasa, bahkan satu dengan jiwa bela diri kembar seharusnya memiliki dua avatar jiwa bela diri. Dalam kasusnya, dua jiwa bela dirinya berasal dari dua bagian tubuhnya yang berbeda. Selain itu, ia mengambil jalur yang berbeda dan memilih metode kultivasi khusus setelah ia meninggalkan sekte tubuh. Akibatnya, mutasi terjadi ketika ia mengondensasi avatar jiwa bela dirinya sehingga avatarnya menjadi kondensasi bersama dua jiwa bela diri. Avatar jiwanya memiliki tingkat keterampilan tertentu dalam fusi jiwa bela diri. Kekuatan avatar jiwanya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Versi lengkap dari avatar jiwanya akan meningkatkan tinggi badannya menjadi lebih dari 100 meter dan beratnya menjadi lebih dari 1000 ton. Bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat tidak akan mengambil risiko konfrontasi frontal dengannya. Karena keterbatasan arena, ia menekan kemampuannya. Dengan serangan terkontrolnya, dia tidak bisa melukai Tang Wulin juga. Dia tahu Tang Wulin punya pilihan lain dalam meluncurkan serangan terakhirnya. Meskipun serangan Tang Wulin adalah keterampilan jiwa yang tidak diketahui, Hu Jie tahu betul bahwa Tang Wulin mampu melukainya dengan parah jika mereka benar-benar bertabrakan. Pada saat yang sama, Hu Jie tahu bahwa hidupnya dipersingkat setidaknya 5 tahun. Dan itu hanya perkiraan konservatifnya. Serangan Tang Wulin terkait erat dengan domain waktunya. Itu sangat menakutkan. Selain itu, sepertinya fusi belum sepenuhnya selesai. Kalau tidak, efeknya akan lebih menakutkan. Tidak ada yang mau mengganti memperpendek umur seseorang dengan 5 tahun untuk cedera parah. Tang Wulin hanya Soul Douluo 8 cincin. Sedangkan Hu Jie adalah Hyper Douluo peringkat 98. Selain itu, Hu Jie merasa bahwa dia sebenarnya tidak kalah dengan limit Douluo. Berapa banyak Tang Wulin memilih untuk menahan sebenarnya? Dia tidak bisa mengetahui jumlah keterampilan yang belum digunakan Tang Wulin selama spar sebelumnya. Dia merasa sangat percaya diri dengan sekte master setelah ketakutan dan guncangan mereda. Tang Wulin tersandung ke tanah setelah kembali ke kamarnya. Dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Tidak peduli seberapa kuat kualitas fisiknya, masih stres baginya untuk bertarung melawan kekuatan peringkat 98. Perbedaan dalam kekuatan spiritual mereka sangat besar. Selain itu, ia tidak mampu menekan garis keturunan lawannya. Di sisi lain, Tang Wulin merasa bahwa bertarung melawan naga suci cahaya gelap. Terang gelap Douluo Long Yeiwei dengan kemampuannya saat ini mungkin tidak melelahkan karena jiwa bela diri Penatua Long kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh jiwa bela diri Raja Naga Emas. Wajah tersenyum Douluo lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan demikian, dia menggunakan keterampilan ilahi dari Millennium Cloud pada saat terakhir. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan Millennium Cloud dalam pertempuran. Pada saat itu, dia merasakan esensi, energi, dan rohnya sepenuhnya menyatu. Wilayah spiritualnya juga telah menjadi bagian dari Millennium Awan yang meresap. Terlepas dari seberapa kuat lawannya, kontrol waktu adalah senjata pamungkas untuk menangkal lawan dengan segala cara yang mungkin. Pada saat terakhir, dia menarik kembali kekuatan sejati dari Millennium Cloud. The Smiley Face Douluo merasakan pencabutan itu karena dia telah mengerahkan kekuatan penuh avatar jiwanya dalam upaya untuk membubarkan Millennium Cloud. Jika Tang Wulin menolak upaya itu, Hu Jie tidak akan mampu membubarkannya. Sungguh sia-sia bahwa dia hanya mampu mengendalikan Cloud Millennium pada tahap awal.
Bagaimanapun, jika itu mampu mengancam pembangkit tenaga listrik seperti itu telah memenuhi reputasinya sebagai keterampilan ilahi. Tang Wulin merasa bersyukur. Bibirnya tersenyum tipis. Tekanan dari pertarungan yang sebenarnya bagus untuk meningkatkan keterampilannya. Smiley Face Douluo yang berasal dari sekte tubuh belum berhasil mengolah teknik rahasia bawaan. Meski begitu, dia mampu mengolah kemampuan sekte tubuh menjadi potensi seperti itu. Tidak heran sekte ini pernah setara dengan sekte Tang. Tang Wulin terpesona oleh rahasia batin mendalam sekte tubuh. Itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk mengembangkan teknik rahasia bawaan. Pikiran-pikiran dalam benaknya melonjak. Namun kelesuan membuatnya masuk ke dalam kondisi meditasi yang dalam secara bertahap. Jika ada yang mengatakan bahwa naga darah menyublimasikan Tang Wulin, kemudian memperoleh Ice Pearl dan bertemu dengan ayah kandungnya, Tang San, memicu transformasinya menjadi kepompong. Setiap kultivasi dan setiap pertemuan memperdalam prosesnya. Hari dia keluar dari kepompong akan menjadi hari di mana dia akan dianggap telah bergabung dengan barisan kekuatan besar di benua Douluo. Dari perspektif Tang Wulin, tampaknya tidak terlalu jauh. Dunia berubah terus-menerus dan waktu membawa perubahan besar pada urusan duniawi. Saat ini, awan milenium menutupi seluruh medan perang. Tang Wulin dapat melihat kehidupan Smiley Face Douluo Hu Jie selama beberapa dekade terakhir. Dia bisa merasakan perubahan dalam Hu Jie selama fase waktu yang berbeda. Akhirnya, dia bisa melihat Hu Jie di usia tua. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata dan kecantikan seorang wanita memudar dalam sekejap. Ini adalah bagian yang mengerikan dari efek waktu. Segala bentuk kekuatan tidak mampu bersaing dengan faktor waktu. Segala bentuk kekuatan yang terhubung dengan tubuh manusia, terlepas dari potensinya, akan terpengaruh dan dilenyapkan dalam perjalanan waktu. Pukulan itu sebelumnya memungkinkannya untuk memahami wilayah rohaninya secara mendalam. Waktu tidak dianggap sebagai elemen karena itu berbeda dari ruang. Ruang terbentuk dari partikel halus yang tak terhitung jumlahnya dengan semua elemen berbeda yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, waktu adalah proses perubahan dan pembentukan ruang. Dibandingkan dengan ruang, waktu bahkan lebih sulit untuk dipahami. Karena tidak berwujud dan tidak ada dalam bentuk energi murni. Meskipun basis kultivasinya saat ini, Millennium Cloud Tang Wulin bahkan mampu mempengaruhi seseorang yang pangkatnya dekat dengan limit Douluo. Namun, menggunakan Cloud Millennium melanda ketakutan di Tang Wulin sebelumnya. Kekuatan yang dibutuhkan untuk melepaskannya terlalu mengerikan sehingga kekuatan spiritualnya hampir terkuras seketika. Keahliannya dan berbagai bentuk kekuatan. Kekuatan garis keturunan. Kekuatan spiritual dan semua energi yang dimilikinya menyatu ke dalam Millennium Cloud dalam sekejap. Rasanya seolah-olah itu diubah menjadi energi khusus. Mungkin itu justru kekuatan waktu. Jika dia mempertahankan dan menyelesaikan Cloud Millennium, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk pulih asalkan dia tidak terluka parah oleh lawan. Di basis kultivasinya saat ini, perhitungannya menunjukkan dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari istirahat setelah menggunakan Millennium Cloud sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Dia takut dia harus menjadi limit Douluo sebelum dia bisa menggunakannya dengan mudah. Dia seharusnya menggunakan Golden Dragon Inferno Kill. Tapi dia khawatir dia tidak akan bisa menahan fluktuasi emosinya. Sebaliknya, ia memilih untuk menguji efek Millennium Cloud sehingga ia mengubah serangannya. Kenyataan membuktikan bahwa Millennium Cloud benar-benar kuat di luar imajinasi. Di sudut di lantai 2 gimnasium Tang Sekte, seorang master dengan mata cerah tetap berjongkok. Saat ini, tatapannya mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan linglung. Bab 1290, senangnya mereka masih hidup. Bocah yang dia rindukan siang dan malam telah datang. Dia masih hidup. Apakah dia menjadi begitu kuat saat ini? Bahkan Smiley Face Douluo harus menggunakan avatar jiwanya untuk mengalahkan Tang Wulin. Sepertinya dia bahkan berhasil mengancam Smiley Face Douluo pada saat-saat terakhir. Dia menyaksikan naga emas raksasa menekan Smiley Face Douluo. Sementara itu meluncurkan serangan yang dominan padanya secara bersamaan. Pada satu titik, dia bahkan berpikir bahwa Tang Wulin akan memenangkan pertempuran. Selain hal-hal lain, tidak ada guru jiwa berperingkat Sol Douluo yang bisa bertarung melawan Smiley Face Douluo dalam pertempuran yang sulit.
Itu tidak mungkin bahkan jika Smiley Face Douluo menunjukkan belas kasihan. Dia masih anak favorit dewa. Meskipun ukuran kekaisaran sangat besar, tidak ada orang seusianya yang sebanding dengannya. Fakta membuktikan dia membuat pilihan yang benar. Pada titik ini, dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Dia selalu membuat pilihan terbaik. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ini adalah wilayahnya. Wajahnya tersenyum licik. Master bermata cerah berdiri diam dan pergi dengan langkah cepat. Dia punya rencana di benaknya. Sinar matahari yang hangat menembus jendela untuk menutupi tempat tidur Tang Wulin dengan lapisan warna emas yang samar. Terbungkus oleh kehangatan, dia membuka matanya perlahan. Tatapannya menjadi lebih cerah dan bersinar sekarang. Sinar matahari yang menyinari tubuhnya tampak sedikit melengkung. Perubahannya mungkin kecil tetapi terlihat setelah diperiksa lebih dekat. Hanya dalam waktu singkat, cahaya terdistorsi kembali normal. Sementara Tang Wulin mendapatkan kembali aura orang biasa. Dia turun dari tempat tidur dan membuka jendela untuk memungkinkan udara segar masuk ke kamar. Dia menarik napas panjang. Semuanya terasa begitu baik. Dia dalam semangat yang baik akhir-akhir ini. Seringkali, masalah seseorang kebanyakan disebabkan oleh diri sendiri. Setelah dia mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah Tang San dan Xiao Wu, kekhawatiran awalnya hilang secara alami. Dia adalah putra dewa. Ayah biologisnya mengambil orang tua angkatnya. Mereka secara alami akan baik-baik saja di bawah perlindungan ketuhanan. Selain itu, Gu Yuena telah mengklarifikasi hubungan antara Gu Yue dan Naer. Tang Wulin telah memutuskan untuk tinggal bersamanya bahkan jika dia memiliki dua jiwa. Apakah dia sama sekali tidak merasa kasihan terhadap Naer? Tentu saja tidak. Tang Wulin jelas tentang perasaannya setelah mendengarkan pengakuan Naer tempo hari. Ayah biologisnya mengalahkan Martial Soul Hall 20.000 tahun yang lalu. Kemudian, ia mendirikan Sekte Tang dan membantu mendirikan Akademi Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak membantu membangun kembali Shrek? Prioritas utama saat ini adalah membuat dirinya lebih kuat sehingga dia bisa membangun kembali Akademi Shrek. Saat itu, siapa yang bisa menghentikannya untuk tidak bersama Gu Yuena? Karena dia sudah mengetahui semuanya. Emosinya stabil dan basis kultivasinya berkembang setiap hari. Dia tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan. Sebaliknya, ia akan mengikuti rencananya untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan dirinya di level ini. Dia akan menekan basis budidaya kekuatan jiwanya, sehingga dia bisa memiliki pengalaman yang lebih kaya sebelum upayanya untuk menembus peringkat judul Douluo. Dia ingin memiliki pemahaman mendalam tentang pepatah langit dan bumi. Penampilan Tang San telah memperkuat tujuan masa depannya. Sama seperti orang-orang dari Pagoda Roh dan Kultus Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk mencapai ketuhanan di masa depan. Hanya dengan begitu, ia dapat mencari anggota keluarganya. Ini benar-benar dia. Aku juga tidak bisa mempercayai mataku. Yezi berbicara dengan komunikator jiwanya. Apakah mereka semua hadir? Suara lelaki merdu terdengar di ujung lain dari komunikator. Selain terdengar terkejut, ada juga sedikit kecemasan dalam suaranya. Iya, mereka semua di sini. Tang Wulin sudah menjadi master sekte Tang Sekte yang mengejutkan pikiran saya. Baiklah, mengerti. Saya akan datang kalau begitu, kata suara pria itu dengan tenang. Nada suaranya normal sekali lagi. Namun, emosi apa yang ditekan di bawah ketenangan? Sumu menutup komunikator jiwa saat dia menutup matanya. Dia tampil sama seperti sebelumnya. Umur tidak banyak mempengaruhi dirinya. Selain temperamennya yang mudah berubah, dia telah menjadi orang yang lebih lembut, lebih halus dan stabil. Dia dijuluki Raja Rubah sekali. Fox King adalah dalang dari Eight Heavenly Kings dari Akademi Monster pada saat itu. Dia adalah jiwa sejati tim. Meskipun dia berada di peringkat ketiga, semua orang, baik Raja Naga atau Raja Harimau, menghargai pendapatnya. Dia tidak melupakan kekalahan tahun itu sampai hari ini. Kemampuan apa yang mereka miliki sekarang? Dia hampir tidak santai selama bertahun-tahun. Kegagalan tahun itu tidak dianggap sebagai penghinaan. Namun itu membuatnya kesal tanpa akhir. Itu mendorongnya untuk terus memperbaiki diri setiap saat terjaga.
Dia menekan komunikator jiwa di pergelangan tangannya sekali lagi dan memutar nomor. Lin San. 7 Shrek monster ada di sini. Ujung lainnya terdiam. Untuk apa mereka di sini? Mereka di sini untuk mewakili Sekte Tang. Kata Sumu dengan suara yang dalam. Mewakili Sekte Tang. Iya. Lin San tertawa tiba-tiba. Aku sangat senang mereka masih hidup. Itu benar. Sumu tertawa juga. Lawan yang mereka pikirkan terus-menerus masih hidup. Apa yang lebih menyenangkan dari itu? Tatapan Sumu berubah lebih cerah. Tolong kirimkan Teng-Teng kepada saya. Tentu. Bagaimana dengan kakak? Sudahkah Anda memberitahunya? Sinar matahari pagi cerah namun lembut. Itu menimbulkan kehangatan samar tapi bukan panas kering. Matahari pagi selalu membawa perasaan berlimpah dan gembira. Master bermata cerah sudah berdiri di depan pintu besar. Melengkung pagi ini. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat setelah membaca tulisan di pintu melengkung. Dia menyukai semua hal yang dulu ada di sini. Dia berjalan melalui pintu besar perlahan. Kedua sisi lorong yang panjang ditanami semua jenis flora. Dia merasa ceria di bawah sinar matahari pagi dengan udara yang menyegarkan. Itu tidak tampak seperti akademi. Melainkan, tempat itu lebih seperti taman besar dengan aura alami yang menyelimutinya. Matanya yang awalnya cerah bersinar lebih terang hari setelah datang ke tempat ini. Akademi dibangunkan oleh matahari pagi. Para siswa berjalan masuk dan keluar dari akademi menatapnya ketika mereka memperhatikan guru bermata cerah berjalan ke akademi. Meskipun sudah lama sejak dia meninggalkan tempat itu, kecantikannya tetap menarik. Selain itu, kebanyakan orang bisa mengenalinya dari sebelumnya. Tidak ada yang mengganggunya saat dia berjalan perlahan mengamati pemandangan di sekitarnya. Mereka yang mengenalinya mengangguk dengan lembut dalam kekaguman dan rasa hormat saat dia berjalan melewatinya. Hanya mereka yang percaya diri dan guru-guru senior yang akan memandangnya sebagai penghargaan. Setelah melewati lorong yang terasa seperti berjalan-jalan di hutan, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ruang terbuka yang cerah. Dia dihadapkan pada sebuah kolam raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Jika ada pesta, air akan menyembur dari air mancur di kolam yang membiaskan sinar matahari menjadi pelangi yang cemerlang. Tidak ada festival hari ini. Jadi air sejernih kristal di kolam itu tenang dan halus seperti cermin. Itu mencerminkan gedung akademik utama yang sederhana dan sederhana yang terletak di sisi lain. Bangunan berbentuk cincin itu setinggi 8 lantai. Itu adalah tengara dan berfungsi sebagai inti dari seluruh akademi. Setiap orang istimewa yang memasuki akademi akan menerima pendidikan terbaik di sini. Dia berhenti di tepi kolam. Mata cerah tuan itu tiba-tiba bersinar lebih terang. Sinar bersinar dari matanya yang indah saat dia memandang ke bangunan utama di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang bersinar di matanya. Dia bisa melihat berbagai kegiatan terjadi di dalam gedung akademik utama ketika dia menatap matanya untuk melihat ke kejauhan. Aku oleh air mancur surgawi. Dia berbicara ke komunikator jiwanya. Kenapa kamu di sini? Sebuah suara berat terdengar di ujung sana. Aku di sini untuk menemuimu. Tentu saja. Apakah kamu nyaman datang ke sini? Tanya tuan bermata cerah itu dengan lembut. Tentu. Jawabannya singkat dan langsung. Bersambung.